Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini kita akan belajar hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kibr, fa inna iblisa hamalahul kibr ala alla yasjudu li Adam, wa iyyakum wal hirsa, fa inna Adam hamalahul khirsu ala ayyakala minasy syajarah, wa iyyakum wal hasada, fa inna bana Adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan, fahuwa aslu kulli khati'atin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah takabur, karena sesungguhnya iblis terbawa oleh takabur untuk tidak sujud kepada Adam. Dan jauhilah serakah, karena sesungguhnya Adam terbawa oleh keserakahan untuk memakan buah dari pohon terlarang. Dan jauhilah dengki, karena sesungguhnya dua anak Adam, yang satu membunuh yang lain hanyalah karena dengki. Itulah pangkal dari semua kesalahan." Melalui keterangan hadis tersebut dapat kita rangkum bahwa pangkal dari semua kesalahan itu ada 3. Ya, jadi yang pertama adalah takabur alias sombong ya. Ia merupakan watak dan sifat manusia yang merasa agung atau mengagungkan dirinya serta menganggap rendah dan kurang kepada selain dirinya sendiri. Biasanya sifat sombong ini juga disertai dengan sifat riya atau lebih familiar kita sebut dengan pamer ya. Bahkan hingga merasa bangga dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka dari itu, janganlah pernah merasa lebih baik, lebih berilmu, hingga mengabaikan nasihat yang hak, meski yang mengucapkannya adalah orang yang termarginalkan dan tidak memiliki pangkat serta status sosial. Jangan pula pada diri kita hadir perasaan lebih mulia sehingga meremehkan dan menganggap hina orang lain. Karena apabila kita berlaku demikian, esensinya adalah kita yang lebih hina dan remeh dari orang yang kita asumsikan buruk tersebut. Baik, yang kedua yaitu serakah. Serakah ini adalah sifat yang tidak pernah merasa puas, sehingga akan selalu menginginkan lebih banyak lagi. Bahkan tidak peduli cara yang ditempuh itu benar atau menyalahi syariat Islam. Orang yang terjangkiti penyakit ini apabila tidak segera bertaubat ya, tidak akan memiliki perasaan syukur dan dia akan selalu merasa kurang. Hingga disebutkan dalam sabda Nabi, seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia masih menginginkan lembah yang kedua yang semisal dengan itu. Jika diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah yang ketiga. Dan perut manusia itu tidaklah akan penuh melainkan dengan tanah. Tapi kita harus tahu bahwasanya Allah tentu saja tetap akan menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat.
Kemudian yang terakhir adalah dengki. Ya, dengki itu perasaan nggak suka atau benci ketika melihat orang lain mendapat nikmat dan menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang yang didengki, serta berangan-angan nikmat tersebut berpindah kepadanya. Ya, apabila penyakit ini menimpa seseorang, maka ia tidak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah tentram dalam hidupnya. Karena setiap hari hatinya diliputi kemarahan, kegelisahan, kecemasan, dan kesakitan. Ya, maka dari itu jangan sampai kedengkian itu hinggap pada diri. Selalulah merasa qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang yang Allah lebihkan karunia untuknya, janganlah mudah mengumbarnya dengan cara apapun. Kenapa? Agar tidak memunculkan bibit-bibit keburukan dan kejahatan. Nah, sekian pelajaran singkat ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن علم